Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teosofi akan menjelaskan tentang pengertian makomat, macam-macam makomat dalam tasawuf akhlaki, dan tingkatan pertama yaitu taubah, inabah, serta aubah. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian makomat. Makomat adalah bentuk jamak dari kata al-makom yang artinya tempat atau kedudukan. Dalam bahasa Indonesia, makom memiliki arti derajat, pangkat, serta kedudukan. Sedangkan menurut Al-Qushairi, yang dimaksud dengan makom adalah hasil usaha manusia dengan kerja keras dan keluhuran budi pekerti yang dimiliki hamba Tuhan, yang dapat membawanya kepada usaha dan tuntunan dari segala kewajiban. Dalam istilah ilmu tasawuf, makomat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadah, serta latihan spiritual yang tidak putus-putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau secara teknis, makomat juga berarti aktivitas dan usaha maksimal seorang sufi untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kedudukannya di hadapan Allah dengan amalan-amalan tertentu sampai adanya petunjuk untuk mengubah pada konsentrasi terhadap amalan tersebut yang diyakini sebagai amalan yang lebih tinggi nilai spiritualnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tingkatan makom adalah tingkatan seorang hamba di hadapan Allah, tidak lain merupakan kualitas kejiwaan yang bersifat tetap. Inilah yang membedakan dengan keadaan spiritual yang bersifat sementara. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa makom dijalani seorang shalik melalui usaha yang sungguh-sungguh, sejumlah kewajiban yang harus ditempuh untuk jangka waktu tertentu. Untuk selanjutnya, saya akan menerangkan tentang macam-macam makomat dalam tasawuf akhlaki. Yang pertama, taubah. Pengertian taubah secara bahasa diartikan sebagai kembali yang diambil dari bahasa Arab yaitu roja'ah. Sedangkan menurut istilah, taubah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan perbuatan yang tercela dan menghindari larangannya. Yang kedua yakni al-waraq. Waraq secara bahasa diartikan hati-hati. Secara istilah merupakan menahan sikap dan hati agar tidak menyimpang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya yakni az-zuhud. Dalam bahasa, zuhud diartikan sebagai tentang kesenangan. Secara istilah artinya menjauhi sesuatu yang dicintai kepada sesuatu yang lebih baik. Yang keempat yakni al-faqr. Al-faqr adalah sikap hidup yang tidak memaksakan sesuatu dan tidak menuntut lebih untuk hal yang tidak dapat dimiliki. Nah, yang kelima yakni as-sabar, yang artinya tabah. Dalam menghadapi kesulitan dengan tidak merasa kesal dan menyerah dalam diri sendiri. Sabar tidak hanya mengekang nafsu dan amarah, namun juga mampu menahan terhadap penyakit fisik. Baik, selanjutnya yaitu ada asyukur. Asyukur adalah rasa berterima kasih atau rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu ada at-tawakal. Secara bahasa, at-tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal juga diartikan pasrah dan yakin atas segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada aridho. Nah, menurut Muhasibi, ridho diartikan sebagai ketentraman hati di bawah naungan hukum. Ridho juga diartikan sebagai kesenangan hati dengan berjalan kepada ketentuan Allah. Yang terakhir yaitu ma'rifat. Ma'rifat artinya mengenal atau melihat Allah
Nah, maksud melihat di sini adalah melihat Allah dengan mata hati. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah tingkatan pertama dalam makomat. Dalam makomat terdapat 3 tingkatan. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah inabah, dan yang ketiga adalah aubah. Taubah adalah at-taubah yang dikatakan dalam bahasa Arab, yaitu suatu upaya yang dilakukan seorang sufi untuk membersihkan dirinya dari segala macam dosa yang menjadi penyebab jauhnya manusia dari Tuhan. Taubat merupakan tingkat permulaan rasa penyesalan seorang manusia kepada Tuhannya. Yang kedua adalah inabah. Inabah adalah tingkatan kedua di atas taubat. Motivasi inabah biasanya dikarenakan mengharapkan pahala dari Allah. Pelaku inabah adalah golongan para wali Allah dan orang-orang yang dekat dengannya. Dan yang terakhir adalah aubah. Aubah adalah tingkatan paling tinggi di atas taubat dan inabah. Motivasi aubah biasanya dikarenakan sikap hati-hati dan ketelitian hatinya, bukan karena mengharapkan pahala ataupun takut akan siksaannya. Mungkin cukup sekian materi dari kami tentang pengertian makomat, macam-macam makomat, dan tingkatan pertama dalam makomat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.